A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, marilah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bagaimana kalau rumah kita itu disatroni oleh sihir atau terkena sihir, dan contoh-contohnya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, bila rumah atau suatu rumah itu terkena gangguan sihir, biasanya ada ledakan besar atau mendengar ada ledakan seperti petasan. Nah, terkadang di rumah tersebut yang mendengar adalah tidak semua orang. Misalnya anggota keluarga ada 5 orang. Ya, orang yang dituju itulah yang mendengar atau yang terkena sihir. Ada kalanya kita itu mendengar, tetapi yang terkena bukan kita, tapi anggota keluarga yang lain. Itu bisa terjadi. Itu diantaranya rumah kita disatroni sihir, yaitu ada ledakan yang terdengar seperti suara petasan atau mercon. Ada juga orang lain melihat bola api atau panah api yang menuju rumah kita di malam hari. Kalau ledakan itu tidak harus malam hari, sore hari bisa. Yang sering itu adalah menjelang maghrib atau setelah maghrib atau setelah isya sampai tengah malam. Itu yang sering terjadi. Kalau panah api atau bola api itu secara umum setelah isya. Jadi jam 8 ke atas itu rata-rata. Dan itu terkadang orang banyak tahu. Nah, itu namanya rumah kita terganggu sihir atau keluarga kita disatroni oleh sihir oleh orang-orang jahat. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kami pernah ada pasien atau bahkan tetangga sebagian. Ini tetangga ini merasa ada ledakan di pintu ruang tengah. Di pintu ruang tengah itu terjadi ledakan seperti petasan. Akhirnya setelah 3 hari dia sakit perut. Namun karena dia orangnya ini termasuk berani, akhirnya dia merasa dan tahu siapa yang menyihirnya. Akhirnya tukang sihir itu didatangi dan diajak berduel, dan akhirnya menyerah dan menyembuhkannya, dan ini adalah nyata di tempat kami. Kalau yang lain dari itu, saya punya pasien atau katakanlah teman di daerah Gunung Kawi, yang mana waktu itu bercerita sama saya. Jadi teman saya ini bilang bahwa di rumahnya itu istrinya mendengar ada ledakan di atas atap rumah. Namun dilihat tidak ada apa-apa. Akhirnya terus tidur kembali dan aktivitas seperti biasa. Namun si suami ini cerita bahwa istrinya terakhir ini sering marah-marah, dan kejadian ini disampaikan pada saya setelah berbulan-bulan. Dan kemarahan istri ini terkadang tidak mengenakkan, tidak terkendali, tapi teman saya ini selalu menghindar dan mengambil damai semacam itu. Akhirnya saya pahami, saya teliti,
saya menyimpulkan bahwa istrinya adalah terkena sihir. Sehingga kami mencoba membantu, yaitu dengan cara ambil garam 1 kilogram, lantas dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah itu ya, Al-Fatihah 3 kali, sampai dilanjutkan oleh Alif Lam Mim surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun 1 kali. Lantas setelah itu membaca 3 surat akhir Al-Baqarah. 3 surat terakhir Al-Baqarah, atau yang sering kita baca mulai dari Amanar Rasulu sampai selesai itu 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Annas 3 kali. Dibacakan pada garam. Lantas garam 1 kilo ini dicampur dengan 25 liter air mendidih, dilarutkan, separuh aja, setengah kilo yang dipakai. Lalu dipel mulai dari depan rumah sampai belakang rumah atau dapur. Nah, setelah itu, mohon maaf, setelah menjalani itu, teman saya ini ceritanya, dia bercerita sama saya lewat telepon. Setelah menjalankan, memang saya suruh nelpon, istrinya menjadi murus yang luar biasa. Dia sakit perut, murus ke kamar mandi yang luar biasa, dan sampai pingsan dan lemas sampai 2 hari, dan oleh Allah diberikan kesembuhan. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, jika Anda atau keluarga Anda mengalami hal-hal yang mirip demikian ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, lakukan ruqyah mandiri seperti yang saya contohkan tadi. Ambil garam, bacakan ayat-ayat ruqyah, lantas dipakai mengepel seluruh rumah. Yang kedua, jika itu Anda semua tidak punya kemampuan, maka datangilah ustadz terdekat yang ahli ruqyah. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan apabila ada problem kehidupan yang terkait dengan sihir, sehingga Anda merasa aman dan merasa tentram, tidak takut dengan gangguan sihir. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.